Hai, kembali lagi di channel Mfalme Studio dengan saya Nico. Dan sekarang saya sedang ada di Adirat Studio. Dan di belakang saya ini sedang ada setup untuk Predator Podcast. Nah, di video kali ini saya ingin review kedua alat yang ada di depan saya ini. Ini adalah web splitter dan ini adalah Lindy. Bedanya apa? Yang web splitter ini adalah HDMI extender yang menggunakan LAN, sedangkan yang Lindy ini adalah HDMI extender menggunakan fiber optik. Kedua alat ini tuh berhasil menyukseskan acara Predator live streaming yang lamanya tuh bisa sampai 40 jam loh. Mungkin teman-teman yang belum pernah lihat videonya bisa cek BTS kami di bawah ya. Nanti saya taruhkan linknya. Oke, di video kali ini kita akan review dulu untuk yang web splitter. Jadi HDMI extender by LAN. Yuk, daripada penasaran, langsung saja kita cek! Oke, langsung aja kita unboxing untuk yang HDMI extender LAN. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini namanya dari web splitter, HDMI 4K 60Hz, dan infrared over single cut titik 6 extender. Dan dia bisa sampai jaraknya 70 meter. Oke, kita lihat isinya seperti apa. Nah, untuk yang bagian pertama, kita bisa lihat ini adalah HDMI extendernya untuk transmitternya ya. Penampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya berarti yang sebelah sini adalah receivernya. Oke, selanjutnya ini ada kabel adapter, ya, kabel adapter powernya seperti ini. Dan kita dikasih berbagai jenis adapter untuk colokannya nih. Jadi bisa dipakai di berbagai macam negara. Oke. Dan ini apa ini? Ini adalah kabel untuk infrared. Ya, jadi buat tempat colokan infrared dan dia ada tulisannya nih di sini nih, TX. Berarti ini untuk bagian transmitternya. Kemudian yang ini berarti kabel untuk infrared juga, cuma untuk di bagian receiver ya. Kelihatan nggak sini? Tuh, kelihatan ya, buat receiver karena ada tulisan RX ya. Kemudian ini adalah bracket ya. Mungkin buat dipasang di mana. Nah, ini ada bracket dan murmurnya. Oke, jadi kurang lebih hanya ini aja yang ada di dalam boxnya. Kalau kita lihat dua body ini tuh bahannya metal semua ya, solid gitu. Solid semua gitu. Dan mari kita lihat untuk port-portnya ada apa aja. Untuk yang di transmitter, ya pada bagian depan sini terdapat port untuk 2 HDMI ya, loop out sama HDMI input, terus juga ada edit. Nah, untuk pada bagian belakangnya, ini ada untuk port RJ45 LAN ya, untuk yang Cat 6 output, terus juga ada port micro USB untuk FW ya. Terus kemudian sini juga ada port untuk infrared out ya, dia colokannya itu 2,5 mm. Lalu juga ada untuk power ya, port untuk power yang DC 12 volt. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat yang receiver pada bagian depan, itu kita terdapat HDMI output di sini. Kemudian ada buat analog. Ya, bila teman-teman ada speaker analog bisa dipakai dan ini portnya 2,5 mm. Atau kalau misalnya teman-teman punya speaker digital, jadi bisa dicolok menggunakan port Toslink di sini ya. Kemudian untuk pada bagian belakangnya juga sama. Di sini, di sebelah sini adalah port RJ45 LAN, Cat 6 in, berarti untuk inputan. Nah, di sini juga sama untuk FW dengan port micro USB
Kemudian di sebelah sini, ini adalah untuk infrared input dengan portnya itu 2,5 mm jack. Dan terakhir ini adalah power. Ya, untuk port power DC 12 volt. Oke, sekarang mari kita coba pasangkan HDMI extender dengan menggunakan LAN dari wave splitter ini. Pertama-tama, teman-teman tentukan mau menggunakan kamera apa. Di sini sebagai contoh, saya akan menggunakan kamera Sony FX30 ya, di sebelah sini. Dan karena Sony FX30 itu port HDMI-nya adalah yang full, jadi saya menggunakan kabel HDMI ini. Ini adalah kabel HDMI dari Lindy yang Chromoline, yang kabelnya paling tipis ya. Jadi ini adalah kabel yang sangat kami andalkan untuk keperluan live streaming jika dicolok ke dalam kamera. Kemudian kabel HDMI-nya ini kita pasangkan ke transmitter ya, yang ini. Jadi masukkan ke HDMI input seperti ini. Oke. Jadi kita taruh sini untuk kameranya. Sip. Dan selanjutnya kita akan menghubungkan transmitter ini ke receiver melalui kabel LAN. Jadi di sini saya sudah siapkan kabel LAN. Kabel LAN ini panjangnya 5 meter. Jadi kita colok aja. Oke, jadi kita colokkan saja dari transmitter ke arah kabel LAN-nya sini. Nah, nanti kabel LAN ini akan masuk ujungnya ke receiver seperti ini. Oke. Selanjutnya, jika sudah masuk kabel LAN-nya ke receiver, kita akan colokkan kabel HDMI dari receiver ke video capture. Sini sebagai contoh, saya menggunakan kabel Lindy yang gold line seperti ini. Ini yang versi gold line karena dia bisa mengirim resolusi 4K ya. Di sebelah sini HDMI out. Nah, selanjutnya ujung HDMI yang satu lagi ini kita colokkan ke USB video capture. Sebagai contoh di sini saya menggunakan G5 Create GVA02 ya. Jadi saya colok HDMI-nya di sini. Kemudian kita colok karena kebetulan dia ujungnya USB-C. Sebelah sini. Nah, nanti ujung USB-nya ini kita colokkan ke PC di sebelah sini. Tuh. Jadi tinggal colok di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan nyalakan power dari wave splitter ini. Nah, mungkin teman-teman di sini pada bertanya ya, ini adapter powernya cuma dikasih satu. Sedangkan untuk lubang power bisa di transmitter maupun di receiver. Nah, jadi teman-teman sebenarnya adapter ini bisa dipakai di manapun. Jadi bisa di receiver, bisa juga di transmitter. Terserah teman-teman mau pasang di mana. Jadi tergantung situasi di lapangan, yang paling dekat colokan yang mana. Hanya dengan satu power adapter, dia bisa menyalakan keduanya. Seperti itu. Di sini sebagai contoh, saya akan pasangkan di receiver. Nanti ada alasan kenapa saya lebih prefer di receiver. Jadi ini kita pasangkan dulu di receivernya. Dia sistemnya locking ya. Tuh. Jadi nggak akan cepat lepas gitu. Oke. Di sini adalah transmitter, di sini adalah receiver. Dan yang saya colok power adapternya di receiver. Itu karena kalau misalnya nanti kita colok nih listrik ya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa listriknya itu terkirim ke transmitter. Dan ini kita akan tunggu beberapa saat sampai lampu di receivernya menyala. Jika dua-duanya sudah menyala kelap-kelip seperti ini, berarti gambar dari kamera sudah terkirim melalui HDMI extender by LAN ini. Oke, kalau semuanya sudah terpasang, mari kita cek langsung di PC. Oke, karena semuanya sudah terpasang, langsung saja kita cek di OBS-nya. Nah, ini dia halaman OBS. Langsung saja kita ke bagian source, tekan add source, pilih video capture device, terus kita tulis misalnya di sini kamera FX30. Tekan OK.
Nah, bagian device kita tinggal ganti buka G5 Capture karena video capture saya G5 Create. Tuh, udah masuk ya. Oke, kita atur dulu resolusinya, kita pilih custom. Karena G5 Create ini cuma bisa outputnya Full HD, jadi cuma di 1920x1080. FPS-nya karena ini saya di mode PAL, semuanya saya setting di 50 FPS. Oke. Terus untuk audio langsung saja centang use custom audio device dan pilih mikrofon J5 audio ya. Kita klik OK dan inilah hasil gambarnya tuh. Teman-teman sudah bisa cek ya. Di bagian audio mixer tuh teman-teman bisa lihat di sini juga sudah muncul audionya. Oke, mari kita coba record. Kita start recording. Nah, ini adalah kualitas video menggunakan kamera Sony FX30 yang dikirim menggunakan kabel HDMI Chromo ke HDMI extender by LAN dari web splitter. Terus juga dikirim ke bagian receiver ya, dari transmitter ke receiver. Terus pakai lagi kabel HDMI yang gold line masuk ke G5 Create, baru masuk ke PC. Dan ini adalah hasil kualitas gambarnya. Tuh, untuk audio ini langsung dari mic internal dari Sony FX30. Jadi ini audionya nggak saya utak-atik, teman-teman bisa lihat perbedaan kualitas audionya. Untuk kualitas gambar di sini kita bisa cek ya, kalau saya gerakan tangan seperti ini, tuh gambarnya itu tidak ada patah-patah. Ya. Jadi smooth lancar di 50 fps. Tidak ada stuttering ya. Jadi ini terbukti web splitternya berjalan dengan baik di setup seperti ini. Ini berarti kemungkinan jarak setupnya bisa dipakai di jarak sampai 20 meteran. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba compare web splitter ini dengan HDMI extender yang lain. Jadi sebelumnya kan kita pernah bikin tuh yang Vention versus Bavo. Sekarang sekalian aja kita coba dua-duanya, kita bandingkan side by side di web splitter ini. Let's go! Oke, ini adalah perbandingan antara web splitter dengan Bavo. Tuh, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak mana yang web splitter dan mana yang Bavo? Kalau misalnya teman-teman tebak yang sebelah sini adalah Bavo, salah. Ini adalah web splitter. Sedangkan kalau yang ini adalah Bavo. Tuh, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Izinkan saya ngelihat sebelah sini karena emang TV saya di sebelah sini. Jadi kalau misalnya saya perhatikan ya, warna untuk yang Bavo yang di sebelah sana, ini tuh di bagian laptop saya di bagian sini nih, dia warna abu-abunya tuh agak lebih terang. Jadi kesannya shadow-nya itu agak keangkat dikit di sebelah sini. Sedangkan kalau yang web splitter, itu dia kayak kontrasnya lebih ada gitu. Kalau misalnya nih saya lihat tembok di belakang nih, ini tuh sebenarnya warnanya hitam. Hitamnya agak lebih pekat kayak gitu. Dan kalau saya lihat di TV, yang web splitter lebih pas ya warna hitamnya dibandingkan dengan yang Bavo. Jadi bisa dilihat kalau yang Bavo itu kontrasnya agak lebih rendah dan shadow-nya agak keangkat dikit. Seperti itu. Sedangkan kalau yang web splitter, kalau saya lihat di TV, dia warna hitamnya pas di bagian belakang dan kontrasnya juga saya bisa lihat di bagian laptop sini itu juga lebih bagus gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin skin tone ya saya sih secara pribadi dua-duanya sih oke ya, nggak jadi masalah kayak gitu. Oh iya, saya juga pasangkan di sini ada stopwatch, jadi teman-teman bisa lihat kira-kira kalau teman-teman tekan pause bisa kelihatan nggak mana yang lebih delay sama antara web splitter dengan yang Bavo. Kalau saya sih gerak kayak gini ya nggak kelihatan ya, semua kecepatannya sama kayak gitu. Saya pasang stopwatch-nya di sini. Itu sih perbedaannya yang saya temukan antara web splitter dengan Bavo. Nah, yang ini adalah komparasi antara web splitter dengan Vention. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak mana yang Vention, mana yang web splitter? Sebenarnya sih penempatannya nggak saya ubah ya. Jadi yang sebelah sini itu adalah yang Vention, sedangkan yang sebelah sini adalah yang web splitter. Cuma untuk di sini nih, kalau misalnya saya lihat di TV besar ya, itu kalau dilihat dari jauh, ini kan jarak TV sama saya itu lumayan jauh ya, 2,5 meteran lah, 2-3 meter. Itu hampir nggak kelihatan bedanya. Cuma kalau nanti mungkin teman-teman lihat di YouTube pasti kelihatan lah. Jadi saya sempat record dulu, maju ke depan,
ngelihat lebih dekat, dan kelihatan ya kalau misalnya yang warnanya yang paling pas, kalau menurut saya pribadi, itu yang wave splitter. Sedangkan kalau yang Vention itu masih kontrasnya itu belum sebaik yang wave splitter. Kalau menurut saya pribadi ya, balik lagi kalau masalah warna dan sebagainya itu jatuhnya adalah selera sih. Tapi yang penting adalah teman-teman bisa lihat di HP saya ini kan sedang jalanin stopwatch. Itu dari fontnya yang di sebelah sini nih, tulisan stopwatch. Kalau kata tim saya ya, yang wave splitter tuh warna tulisan putihnya agak sedikit kekuningan, sedangkan kalau yang misalnya yang Vention, itu warnanya agak sedikit putih menuju kebiruan gitu. Tapi nggak tahu. Coba deh teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Menurut teman-teman, mana yang lebih bagus? Ini keseluruhan dari gambar, warna, ketajaman, dan sebagainya, mana yang lebih bagus? Yang wave splitter atau yang Vention? Tulis ya di kolom komentar di bawah. Nah, itu dia tadi hasil tes videonya apabila kita menggunakan HDMI extender dari wave splitter ini. Gimana menurut teman-teman? Apakah wave splitter ini lebih worth it daripada yang Bavo atau Vention? Ya, kalau kami sih lebih percaya wave splitter ya, soalnya udah terbukti kita pakai secara 40 jam bisa. Oke deh, sekian ya untuk video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik dengan produk ini, cek aja link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Niko undur diri dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.